Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pertanda semesta saat bertemu jodoh. Oke, untuk teman-teman semuanya yang masih stay tune di channelku, halo semuanya ya, thank you semuanya udah memberikan komen-komen yang luar biasa. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu pertanda semesta saat bertemu jodoh. Jadi ini kira-kira seperti apa sih gitu ya, tanda-tanda dari semesta di saat kalian bertemu dengan jodoh. Bagi kalian yang masih bingung, dia nggak ya kak, apakah dia orangnya, apakah dia the one, apakah dia jodohku gitu ya, mungkin ini akan membantu. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, pertanda semesta saat bertemu jodoh ya. Untuk file nomor 1, pertanda semesta saat bertemu jodoh ada Rhino Spirit, overcome any obstacle. Oke. Di sini untuk file nomor 1, file nomor 2, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Di sini ada Fox Spirit, think on your feet, ada angka 27 di sini. Oke. Untuk file nomor 3, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Ya, di sini ada Squirrel Spirit, believe in yourself, ada angka 57 di sini. Oke. Jadi untuk pertanda semesta saat bertemu jodoh ya, kebanyakan dari kalian nanti akan banyak kayak ketemu apa nih ya, kayak semacam pertanda alam, entah itu akhirnya hewan-hewan sekitar yang kemungkinan besar kalian itu bakal banyak apa nih, aku rasain pertanda semestanya ya, kayak hembusan angin yang kencang itu banyak. Kemudian aku ngerasain nanti kalian banyak ketemu kayak semacam simbol-simbol kayak apa ya, kayak rusa bertanduk gitu ya, atau itu kebanyakan kalau kayak gitu tuh kayak ada di area kayak kebun raya Bogor, ataupun kayak ada di apa ya, di Bandung gitu ya, yang aku ngerasanya suka kayak memberikan makan rusa. Tapi aku ngerasa nggak cuma secara real beneran ketemu dengan kayak rusanya atau memberi makan hewan seperti itu ya, tapi kayak apa ya, hembusan angin yang kencang itu banget ada di kalian pertandanya. Kemudian ada kayak semacam apa ya, kalian kayak melihat sekilas orang, bukan orang, kayak sosok hewan atau apapun itu ya, sosok makhluk hidup yang kayak sekelibat gitu, langsung set gitu. Kemungkinan besar kalian juga ketemu dengan seseorang yang pertama kali kalian ngeh dia itu jodoh itu ada ketika melihat kayak siluet atau sekelibatnya dia lagi berjalan, atau ada hal yang dia dari sekelibat dari dia menoleh kayak gitu, itu tuh kelihatan kayak kayaknya dia orangnya. Jadi kayak kamu ngerasa ada yang apa ya, secara sekelibat itu tuh kayaknya ada something yang aku tahu tentang dia. Aku ngerasa dia kok dilihat lagi kok cantik ya, kok dilihat lagi kok cakep ya. Jadi ada hal yang kayak sekelibat gitu. Terus ya ada kayak semacam simbol-simbol yang tadi yang aku bilang ya, kayak rusa bertanduk atau kijang atau yang itu yang aku rasain. Jadi entah kalian lagi ada di apa ya, lagi sering melakukan kayak trip mungkin ya ke area-area kayak pergunungan mungkin ya, atau area-area yang dingin. Aku ngerasa kayak udara yang dingin itu ada di sini, dan kayak apa ya, udara dingin kemudian siangnya itu nggak sangat terik gitu. Jadi masih kelihatan siang tapi nggak cukup terik, yang aku ngerasa kayak berawan, kayak langitnya tuh berawan. Angin, hembusan anginnya cukup kencang, kayak di area apa ya, dataran yang nggak penuh dengan building gitu, yang aku ngerasa memang areanya agak luas ya, entah itu kayak di tempat kayak apa ya, kayak rerumputan yang rerumputan luas gitu. Aku ngerasa kayak ada hal yang aku ngerasain ketika kamu bertemu dengan jodoh ini, seakan waktu itu cepet gitu.
ketika kamu bertemu dengan dia, ketika mungkin menikmati waktu dengan dia, tiba-tiba ada banyak transformasi yang harus terjadi, kayak semuanya tuh kayak berlalu sangat cepat yang aku ngerasain. Dan aku ngerasa di sini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu kayak bakal sering ketemu yang apa ya, entah simbol, entah apapun yang terlihat kayak simetris gitu yang aku rasain. Kiri kanannya sama, entah itu simbol, entah itu apa ya, ada hal yang terkait tentang simetris gitu. Kamu akan sering melihat simbol-simbol tersebut. Aku ngelihat juga apa ya, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh itu kamu kayak dipenuhi dengan rutinitas yang padat ya, jadi nggak terlalu notice sekitar. Itu aku ngerasain kayak apa ya, kayak cepet gitu, kayak flash gitu. Apa coba itu ada background sound kadang tuh aku susah untuk menjelaskan. Nah itulah ya, kayak sesuatu hal yang sangat cepat, dan kamu tuh kayak baru menyadari mungkin di saat kamu lagi kayak duduk tenang, kayak sekelibat, jadi kamu tuh kayak dipenuhi dengan scene, entah itu scene dia lagi ketawa, jadi pikiran kamu tuh kayak terbayang-bayang dia, yang kayak ketika dia ketawa, ketika dia say hi kamu, ketika kalian mungkin menghabiskan waktu bersama. Jadi kayak banyak hal yang kayak sekelibat yang berdatangan ke kamu gitu, kayak entah itu di pikiran kamu, tiba-tiba kamu kayak ngerasa waktu juga sangat berlalu dengan cepat tentang hubungan kamu dengan dia. Jadi aku ngerasa kayak banyak flash itu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut ya untuk file nomor 1, langsung saja. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh ya, Rhino Spirit ya, overcomes any obstacle. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu sebenarnya cukup apa ya, cukup stabil untuk menghadapi semua rintangan yang menghadang gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak apa ya, energi yang kamu stabil dalam melangkah, energi keberanian, energi keyakinan untuk melangkah. Jadi kamu gak ragu untuk maju terus pantang mundur gitu ya. Dan aku ngerasa ada energi yang gak tergesa-gesa. Jadi ketika kamu melangkah, kamu tahu pasti itu yang ingin kamu lakukan. Di sini ada angka 50 juga ya. Jadi aku ngerasa kayak pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh akan banyak perubahan yang terjadi, dimana perubahan itu memang membuat segala sesuatu halnya itu jadi jauh lebih lengkap lagi. Dalam artian itu sangat diperlukan untuk apa ya, completion kamu, entah itu dari ranah karir kamu, entah itu dari kemantapan mental kamu, kesiapan kamu. Ada hal yang aku ngerasa sangat apa ya, penuh dengan nge-recharge kekuatan untuk bekal jauh melangkah ke depan gitu yang aku ngerasain. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, aku ngerasa nanti kamu bakal banyak kayak mendapati sesuatu hal yang terlihat indah di sekitar kamu. Kayak tiba-tiba kamu baru apa ya, notice ada bunga yang mekar gitu ya. Oh ini yang tadi kuncup udah mekar hari ini gitu. Oh yang tadinya hari ini itu apa ya, sangat mendung, tiba-tiba kok jadi cerah hari ini. Tiba-tiba kamu notice hal-hal yang ada di sekitar kamu lebih gitu, tapi melihatnya secara penuh dengan keindahan, penuh dengan kekaguman, penuh dengan pujian. Jadi energinya itu sangat optimis, sangat apa ya, sangat indah, sangat memuji sekitar kamu, sangat detail, dan biasanya kamu nggak notice dengan sesuatu hal yang sangat kecil-kecil gitu ya. Ini tiba-tiba kamu notice. Dan biasanya kalau kamu notice hal yang kecil, biasanya kamu suka ngekritik kan, aduh ini hari kayaknya kurang bagus nih gitu ya, kayaknya mendung nih ya, nggak enak nih, aku padahal pengen sepedaan. Nah bawaannya tuh biasanya ngeluh-ngeluh, tapi ini enggak. Saat kamu bertemu dengan jodohmu, semuanya menjadi indah ya, menjadi indah. Kamu notice hal-hal kecil dan itu
malah ngebuat hari kamu kayak menyenangkan, lebih bikin kamu happy lagi. Kamu nggak banyak melakukan kritik-kritik di sekitar, malah kamu menikmati hari kamu. Tiba-tiba hujan, langit mendung hujan, orang biasanya langsung kayak ngerasa ya gitu ya, aku nggak bisa ngelakuin kegiatan deh gara-gara hujan. Ini kamu malah enggak, malah kayak hujan gitu, asik gitu ya, jadi bisa bobo cantik di rumah gitu. Atau hujan, aku pengen hujan-hujanan udah lama, pengen happy kayak gitu. Kamu malah jadi kayak lebih menikmati semua rintangan yang ada, malahan dengan hal-hal yang lebih bisa kamu nikmati, hal yang bisa ngebuat kamu bisa menikmati perubahan yang banyak mungkin di kehidupan kamu. Karena aku ngerasa ini sesuatu hal yang nggak semua orang bisa hadapi ya, karena terjadinya tuh selalu kayak dalam pola yang sama. Kamu bakal notice yang kayak, wah hari ini cerah ya, persis nih kayak aku sekitar setahun yang lalu. Misalnya kamu ngelihat kayak semacam notif mungkin dari Instagram kamu, oh setahun yang lalu aku ibaratnya lagi olahraga nih hari ini gitu ya. Terus ya kamu ngelihat lagi, wah sama nih bawaan moodnya, aku juga pengen olahraga hari ini. Jadi ada hal yang kamu kayak mungkin sebelumnya kamu di tahun yang lalu tidak terlalu happy dengan hari kamu lagi olahraga, tapi kamu malah kayak aku pengen nyobain hal yang sama, akan lucu gitu ya. Atau aku juga punya mood yang sama, polanya sama nih dengan yang tahun lalu, aku mau menikmati. Jadi kayak ada hal yang terjadi, hal yang sama, tapi kamu bertindaknya, nge-resolve-nya dengan cara yang berbeda gitu. Yang tadinya kamu mungkin kurang bisa menikmati, kurang bisa optimis dengan sesuatu hal yang terjadi di hidup kamu, sekarang kamu jadi jauh lebih enjoy. Yang aku ngerasain, kamu bisa bertindak hal yang berbeda di situasi yang sama dengan pola yang sama. Aku ngerasain seperti itu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Pertanda semesta saat bertemu jodoh. Pertanda semesta saat bertemu jodoh. Di sini ada clouds ya, shape shifting. Tadi aku udah bilang ya, ada kayak semacam pergerakan awan yang aku bilang langit berawan. Aku ngerasanya nanti kamu bakal notice ya, ada semacam perubahan yang terjadi di cuaca kamu. Yang tadi yang tiba-tiba langitnya lagi cerah, tiba-tiba mulai berawan, mulai mau hujan, yang kayak gitu. Itu nanti kamu akan notice, kamu yang tadi yang gak terlalu ngeliatin langit jadi notice itu. Yang tadinya kamu mungkin biasanya gak suka ngeliatin langit, tiba-tiba kamu melihat siluet langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai mendung. Jadi mau gak mau kamu ngeliat ke atas mungkin ya. Jadi ada hal yang memang berubah secara bertahap. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu bakal ngerasain ini semua hal terjadi memang gak mendadak gitu ya. Ini memang ada kayak semacam step by stepnya tuh. Tiba-tiba langit cerah, mulai agak sedikit meredup, mulai ada banyak awan, mulai tiba-tiba langit mendung, tiba-tiba hujan. Jadi ini bukan perubahan kilat yang tiba-tiba duar langsung angin gede, hujan gitu ya, hujan petir yang bikin kamu tuh kocar-kacir, enggak. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, segala sesuatu halnya berubahnya sangat bertahap. Kamu akan notice tentang cuaca sekitar, dimana akan ada banyak kayak awan-awan yang mulai bergeser ya. Kalau kamu suka lihat awan tuh kadang suka kayak menetap, kadang bentuknya kayak kelinci. Ada yang notice nggak sih yang kayak gitu-gitu? Aku suka sih ya, tiba-tiba awannya kayak pesawat terbang gitu. Tiba-tiba awannya warnanya putih, tiba-tiba jadi agak keabuan, yang kayak gitu. Jadi nanti kamu bakal ya bisa menikmati cuaca di sekitar sih gitu. Kalaupun kamu gak ngeliatin langit ya, yang aku ngerasa
apa ya, keadaannya nggak akan terik yang wah gimana gitu, enggak. Yang aku rasain nanti kamu apa ya, kayak mendapatkan cuaca tuh mirip-mirip kayak cuaca di pegunungan yang tadi aku udah bilang di file selection. Ada cuaca yang agak sedikit apa ya, sejuk ke arah dingin gitu. Aku ngerasain ada angin sepoi-sepoi. Aku ngerasain nanti pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh itu ngebuat kamu tuh kayak nggak terlalu banyak ngeluh ya. Jadi kayak ada semacam kekuatan di dalam diri kamu untuk melangkah dengan perubahan cuaca atau perubahan yang terjadi di kehidupan kamu. Itu yang aku rasakan ya. Oke, kita lanjut. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, pertanda semesta saat bertemu jodoh ya. Di sini ada New Moon in Capricorn, step up and lead. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kemungkinan besar di saat New Moon in Capricorn, kamu akan ibaratnya bertemu dengan jodoh kamu ya. Jadi coba kamu lihat tentang perputaran bulan ya, banyak banget ibaratnya kalau kamu googling ya yang bisa ngasih tahu hari ini apa, perputaran bulannya apa, maksudnya apa. Cobalah kalian untuk lihat arti-artinya seperti apa, banyak kok. Jadi tinggal kalian googling aja. Jadi New Moon in Capricornnya sendiri, aku ngerasa pertanda semesta saat bertemu jodoh ya, energinya ngebuat kamu tuh kayak ingin memperbaiki apa yang kurang, ingin apa ya, melangkah dan bisa memimpin diri kamu sendiri untuk melangkah. Kamu yakin tentang apa yang kamu inginkan di masa depan. Jadi ada kayak semacam harapan-harapan akan masa depan yang jauh lebih baik lagi ya, yang lebih real yang bisa kamu jalani. Jadi kamu energinya nggak terlalu ngawang-ngawang yang kayak aku pengen gitu ya, sebulan lagi aku menikah gitu, padahal aku nggak punya calonnya. Nah yang kayak gitu-gitu nggak akan terjadi. Kalian punya planning yang bisa real, yang kalian udah tahu, udah punya sumber dayanya. Jadi saat bertemu dengan jodoh ini, kamu orangnya cukup realistis ya, menurut aku. Orangnya cukup mandiri, bisa diandalkan. Mulai di saat kamu juga lagi merancang masa depan kamu ya, jadi kayak energi manifestasinya juga besar yang aku rasain. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu secara mental juga udah siap gitu yang aku rasain. Aku siap berumah tangga gitu ya, aku siap membuka hatiku untuk orang gitu. Jadi apa ya, energinya tuh cukup bijaksana, cukup dewasa, cukup bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di secara apa nih ya, secara realnya kamu, secara realita gitu ya. Oke, pertanda semesta saat bertemu jodoh, pertanda semesta saat bertemu jodoh, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Oke, di sini ada ask for help ya. Lihat nih, kamu tangannya digandeng sama malaikat. Ya, bisa jadi spirit guides kamu juga ya. Oke, di sini ada are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angel on speed dial ya. Give them a call, communicate your needs and learn to receive, dear one. When we are open to help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they'll start appearing. Jadi ini akan terjadi ketika kamu yakin tentang diri kamu sendiri, yakin tentang path kamu, journey kamu, dan ketika kamu pun juga bisa berkomunikasi dengan ibaratnya apa ya, kayak semacam higher being kamu ya. Setiap orang juga ibaratnya punya kayak semacam higher beingnya masing-masing. Ketika kamu juga percaya kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku pertanda
gitu ya. Tuhan, persatukanlah aku dengan jodohku, hilangkanlah semua halangan dan rintangan yang ada, ya kayak gitu-gitulah. Doa aku juga selalu aku omongin seperti itu. Ketika aku juga bertemu dengan twin flame aku, bukan berarti yang kayak, oh Tuhan aku pengen dia jadi jodoh aku, cepatlah ya buat kami bersatu gitu kan, enggak. Doaku sama selalu yang kayak berikanlah ibaratnya kayak semacam apa ya, jalan untuk kami masing-masing bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau memang pada endingnya akan dipersatukan, ya coba untuk lancarkanlah gitu ya. Dan ibaratnya lindungilah dia dalam hal-hal yang mungkin dari kejahatan, dari hal-hal yang kurang baik seperti itu dalam perjalanannya. Jadi apa ya, kayak doa-doa baik seperti itu adalah manifestasi ya. Jadi tidak memaksakan ujungnya, oh dia harus jadi milikku, aku pengen dia jadi milikku gitu, atau aku ingin dia endingnya sama aku, yang kayak gitu-gitu juga enggak. Jadi energinya itu tulus untuk memberikan hal yang baik, energi yang baik, yang positif gitu ya. Aku selalu juga doa kayak semacam apa ya, berikanlah kami kekuatan dan juga berikanlah kami bimbingan untuk kami bisa dapat bersatu dengan cara dan jalan dari Tuhan gitu, perfect timingnya. Aku yakin itu, selalu aku bilang gitu, aku yakin jalan yang diberikan kepada aku dan dia, siapapun jodohku itu adalah jalan yang terbaik, dan aku yakin someday kita akan dipersatukan dengan cara yang terbaik. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu perlu kayak gitu tuh ya. Coba untuk banyak berdoa. Aku selalu bilang kekuatan terbesar di dunia ini adalah kekuatan doa. Mau kamu apa? Mau ada kayak rapalan ilmu kobal gitu ya digolok nggak bisa berdarah gitu atau ada aku punya kekuatan super apa gitu, itu sebenarnya apa ya, kekuatan yang ya mungkin secara apa ya, mata langsung melihat tuh yang kayak wow gitu ya, wow kamu super sekali, padahal sebenarnya kekuatan terbesar di dunia ini ada kekuatan doa ya, dimana kamu bisa terhubung langsung kepada Tuhan. Kita sebagai manusia diberikan privilege untuk bisa terhubung dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan ibaratnya higher being kita sendiri. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu punya kayak semacam apa ya, energi yang sangat optimis ya, ngerti tentang manifestasi, ngerti bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu sendiri juga kepada Tuhan. Jadi ibaratnya nih ya, ketika kamu mendapatkan kesulitan, kamu bilang tolong Tuhan gitu ya, tolong aku ingin tetap ada di jalanmu, di jalan kesesatan manapun, penuh dosa sekalipun, kamu akan langsung tuh terdengar, langsung ada malaikat yang akan membantu kamu, langsung ada energi alam semesta yang langsung nge-backup kamu, meskipun caranya nggak langsung instan, nggak kayak ibaratnya kekuatan gelap itu kan banyak yang langsung terlihat kayak secara instan langsung bisa tertolong kalian gitu ya. Cuma energinya itu nggak akan berakar kuat di kehidupan kalian, dan kebanyakan akan membuat kalian menderita gitu. Jadi akan jauh lebih baik, lebih aman, lebih sejatinya ketika kamu memintanya langsung pada Tuhan, jangan pakai perantara siapapun. Misalnya nih, kalian butuh bantuan gitu ya, aku pengen ini Kak, aku pengen cepet sembuh, tolongin aku, ngomongnya ke aku gitu, udah tahu aku tarot reader, iya sih aku kadang suka bisa nyembuhin, tapi kan aku bukan source-nya, mintalah sama Tuhan. Ketika Tuhan ibaratnya udah ngasihin aku tugas, tolong nih sembuhin, kamu jadi alat aku coba gitu, tapi bukan berarti itu kekuatan aku kan bukan X-Men. Jadi di sini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu ngerti itu yang kayak gitu-gitu, nggak ada perantara, kamu sama Tuhan langsung, nggak ada kamu tiba-tiba apa kayak kurang confident dengan apa yang kamu rasakan, intuisi kamu butuh bantuan dari pihak ketiga untuk bisa terkoneksi kepada Tuhan. Itu menurut aku apa ya, kalau orang-orang yang seperti itu kurang mengimani, kurang
percaya tentang hubungannya dengan Tuhan, kurang percaya tentang kekuatan hati, kata hatinya. Jadi penuh dengan ketakutan. Orang yang penuh dengan ketakutan itu banyak halangan dan rintangannya ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan punya semacam keyakinan yang penuh kepada Tuhan dan jalan kamu. Kamu ibaratnya kayak semacam apa ya, apa yang terjadilah, sakit lah, namanya juga jatuh cinta pasti harus ada resikonya gitu ya. Resikonya selalu ada, entah patah hati, entah itu dikhianati, entah itu apapun yang mengecewakan, ya sudah gitu ya. Namanya juga berharap kepada manusia kan pasti penuh dengan kekecewaan. Tinggal kita ya jalani aja gitu ya, dan lihat nanti siapa yang paling worth it untuk kalian pilih sebagai jadi pendamping hidup. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu punya kesadaran spiritualnya tuh tinggi ya. Seperti yang tadi aku omongin, kamu udah punya mindset yang lebih mandiri dengan apa yang ingin kamu capai, manifestasi untuk masa depan kamu. Gak banyak kayak mengandalkan orang lain. Kamu tahu, kamu yakin dengan jalan kamu, dengan langkah kamu. Kamu gak banyak menuntut di dalam kehidupan. Kamu bisa berbesar hati untuk meminta bantuan kepada Tuhan ya. Tuhan tolong bimbing aku gitu ya dalam perjalananku. Tuhan tolong berikanlah kami bimbinganmu, hilangkanlah segala macam rintangan, halangan kami untuk bersatu. Jadi doa yang kamu minta itu sebenarnya langsung sampai ketika kamu benar-benar berdoa dan fokus intention kepada Tuhan gitu, tanpa ada ego. Beda kalau kamu doanya kayak, Tuhan aku pengen berjodoh dengan twin flame aku, si ini, si A, si B gitu ya, atau ya Tuhan aku pengen berjodoh dengan siapa ya, Johnny Depp ya, biarkan dia sudah split up dengan Amber Heard dan menemukan kebahagiaan yang denganku gitu. Ngarep ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh di sini, aku ngerasa kamu punya pikiran yang lebih realistis lah ya, nggak kayak tadi yang aku bilang aku pengen sama Johnny Depp gitu. Itu yang keresain ya. Oke, aku akan lanjut ke charm ya di sini. Langsung saja. Oke. Oke. Gini aja lah ya, biar kelihatan. Oke. Pertanda semesta saat bertemu jodoh ya, file nomor 1. Aku akan ambil dari charm aku. Pertanda semesta saat bertemu jodoh. Oke. Ya. Oke, di sini ada kunci. Kunci apa ini? Kalau bentuknya atasnya seperti ini, bisa kelihatan ya. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, kemungkinan besar kamu udah kayak ada semacam jalan kayak semacam kunci kesuksesan, keberhasilan. Ada hal yang kamu udah accomplish yang beneran kamu punya, entah itu kamu punya rumah sendiri, entah itu kamu punya karir kamu sendiri. Ada hal yang udah kamu miliki secara by reality-nya ya. Jadi ada yang kamu udah accomplish dan kamu bisa dapatkan. Kemudian di sini ada burung dalam sangkar, duile. Ini pertanda semesta saat bertemu jodoh. Kamu sendiri kayak udah tahu ya gimana cara bersyukur dalam hidup kamu. Ngerti, ini aku sama ini sudah terkungkung dengan pemikiran aku yang A, B, C, D. Aku ingin bisa lebih meyakini hal yang tidak aku ketahui tanpa ada batasan tertentu kayak gitu, untuk lebih mempercayai mungkin hal-hal yang kurang dari logika kamu ya. Ada hal-hal yang lebih energi di dunia ini yang kamu tahu itu akan terjadi sebagaimana yang akhirnya harus terjadi gitu, dan kamu percaya tentang kayak energi yang lebih tinggi, yaitu energi dari Tuhan, dari alam semesta. Jadi kamu mempunyai keyakinan dan kerendahan hati untuk meminta bantuan kepada Tuhan. Langsung deh kamu tuh
digandeng tangan kamu sama malaikat Tuhan, nih sini aku bimbing kamu ya, jangan tersesat lagi gitu katanya ya. Kemudian di sini pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu bakal segala sesuatu halnya itu akan kamu dapatkan dengan lebih lancar ya, dalam artian kayak kamu ya pengen ada semacam promosi dalam karir kamu, nanti kamu dapatkan. Ketika kamu kayak semacam ingin memenangkan kompetisi, nanti kamu menang. Jadi ada hal yang kamu dapat dulu, kayak ada semacam achievement yang kamu dapetin gitu, yang mendapatkan kayak semacam recognitionnya in public gitu. Kemudian di sini ada kerang ya, kerangnya warna pink, lucu deh ya. Oke, pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu bakal ngalamin tuh kayak energi-energi penuh dengan keberuntungan ya, faktor luck, dimana kamu bisa mendapatkan hal yang baik ketika kamu juga berharap yang baik. Jadi kamu bisa merasakan hasil dari manifestasi pikiran kamu sendiri. Kemudian di sini ada rose ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu banyak tadi ya melihat keindahan-keindahan yang ada di kehidupan kamu yang sebelumnya kamu kurang notice. Kemudian di sini ada love you ya. Di sini juga ada simbol dari Venus sendiri. Jadi aku ngerasa pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan banyak kayak nge-treat diri kamu sendiri ya, lebih banyak self love untuk diri kamu sendiri. Jadi pembawaan untuk kamu berkembang itunya besar, keinginan untuk kamu kayak nge-treat ya, self care kamu besar gitu. Kemudian di sini ada pohon kehidupan ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu kayak banyak melakukan entah itu trip yang ada back to nature ya. Jadi akan ada banyak relaxation gitu yang kamu jalani ya, entah itu liburan kemana gitu. Nanti semesta akan mendorong kamu untuk melakukan trip tersebut, untuk melakukan kayak semacam memberikan waktu untuk diri kamu bisa menikmati kehidupan lebih. Kemudian di sini ada moon dan star ya, yang kok kamu bisa lihat di sini ya. Jadi aku ngelihatnya di sini kamu kayak mendapati diri kamu kayak ada di dalam mimpi yang indah di kehidupan kamu gitu ya. Kayak kamu kayak ada kayak kesadaran, inilah yang aku inginkan. Setidaknya aku ingin bahagia dalam hidupku, setidaknya aku ingin damai dengan hidupku. Ada hal yang kamu tuh memberikan ruang di dalam diri kamu untuk berharap yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan mimpi kamu. Ada hal yang kamu bisa yakini lebih tentang mimpi yang bisa jadi kenyataan. Nanti kamu akan ada di level state of mindnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada senyum ya, smile. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan banyak mendapatkan kayak kebahagiaan. Nanti kamu akan mendapati diri kamu di dalam cermin dengan tersenyum bangun di pagi hari gitu ya, melihat banyak orang juga mempunyai vibes yang positif ke kamu. Banyak orang yang ibaratnya pembawaannya itu sangat positif dan kayak tersenyum dengan kamu jadi mudah tersenyum juga. Kamu bisa melihat orang lain juga memberikan vibes yang positif ke kamu gitu yang aku rasain. Kemudian di sini ada sekop ya, bisa kelihatan tuh buat ngegali. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu bakal kayak semacam mendapati diri kamu ada kayak semacam momen yang kamu lihat dari awal kelahiran. Jadi nanti kamu akan menghadiri kayak kelahiran bayi atau akhirnya baby shower yang kayak gitu, sampai kamu nanti akan menghadiri pertemuan entah itu 9 bulanan, seterusnya kamu ada di saat lagi ulang tahun, kemudian nanti ada kamu ngalamin ada eventnya tuh kayak berjejer gitu ya, mulai dari awal kelahiran sampai akhirnya kamu
udah ulang tahun yang ke-17, Sweet 17, sampai ulang tahun yang ke-30, ke-40, sampai akhirnya kamu juga mendapati kayak pertemuan di mana ada keluarga yang harus dipanggil Tuhan. Jadi itu nanti kamu kayak semacam nge-wrap up semuanya di pikiran kamu. Wah, hidup itu terlalu singkat untuk membuat kita jadi stres sendiri, untuk kita tidak nikmati. Aku akan menikmati hidupku, aku akan mencoba untuk merancang hal yang baik, memanifestasikan hal yang baik dalam hidupku. Jadi kamu akan kayak menghadiri banyak event yang tadi ya, mulai dari kelahiran sampai akhirnya ulang tahun, sampai akhirnya event mungkin tadi harus kamu berada di pemakaman yang kamu melihat ya, life cycle tuh ya gitu ya. Jadi kamu mencoba untuk menjalani kehidupan kamu dengan baik dan lebih bisa bersyukur lagi, bisa jauh lebih menghargai waktu lagi. Itu yang aku rasain ya. Kemudian di sini dapat lagi tulisannya ada love ya. Jadi ini kunci hati dulu. Ini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh. Nanti kamu bisa menyadari bentuk cinta tuh banyak banget di dunia. Ketika kamu belum bertemu dengan jodoh, kamu mencoba untuk mencintai keluarga kamu, mencintai sahabat kamu, mencintai orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu, mencoba untuk menghargai dan mencintai kehidupan kamu bersama dengan mereka. Jadi petanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan mendapati kayak semacam mata yang jauh lebih terbuka, mata hati yang jauh lebih terbuka lagi ya, lebih banyak bersyukur lagi, akan penuh dengan rasa cinta yang aku rasakan seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat ya, ini kan nahkoda gitu ya, nahkoda kapal gitu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu bakal jalanin kayak semacam trip ya, trip entah antar negara, entah antar provinsi atau antar pulau mungkin. Yang aku ngerasa pembawaan kamu jadi kayak butuh kayak semacam menikmati hari-hari kamu. Kemudian di sini ada Libra ya. Kalau kamu lihat tuh, petanda semesta saat bertemu jodoh, kamu udah tahu tuh sistem kayak apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, dan kamu sudah menikmati apa yang hasil tuaian kamu. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, di sini ada Scorpio ya. Mungkin kamu juga ada berchartnya di Scorpio ataupun Libra juga. Jadi aku ngerasain pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu bisa ngebalance apa yang nggak balance dalam kehidupan kamu. Nanti kamu bisa melihat adanya misalnya ketidakadilan menjadi adil gitu ya. Nanti kamu bisa melihat juga bagaimana kamu bisa lebih ngedive deeper tentang diri kamu sendiri, lebih tahu tentang diri kamu sendiri, lebih bisa mengerti keadaan di diri kamu sendiri ataupun orang lain lebih dalam lagi. Jadi pengetahuan kamu akan kehidupan itu jauh lebih meningkat. Oke, kemudian di sini ada apa ini? Aku berusaha. Oh, Bani ya. Oke. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan kayak semacam banyak mendapati diri kamu itu kayak mobile yang aku rasain tadi ya, ada energi yang flash yang aku udah bilang di file selection. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu bakal banyak fase yang akan kamu lewati. Kayak kamu kayak loncat-loncat di event 1, event 2, event 3, kamu belajar 1 hal, 2 hal, 3 hal. Jadi kayak energi kamu di satu tempat atau di satu keadaan itu nggak akan berlama-lama di situ, akan jumping terus. Itu yang aku rasain. Kemudian di sini ada grape ya. Jadi petanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan mendapatkan kayak semacam kemewahan ya dalam kehidupan kamu. Kamu bisa lebih enjoy lagi dalam kehidupan kamu. Yang tadinya kamu terlalu banyak worry akan masa depan, akan ini, akan itu jauh lebih enjoy. Kemudian di sini ada ini ada Hamsa ya. Kalau kamu tahu Hamsa, coba di googling ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu bakal ada
apa ya, yang kamu yakini dengan apa yang udah diberikan, takdir yang diberikan kepada kamu, dan bagaimana akhir kamu menangkal hal-hal yang negatif dalam diri kamu. Itu seperti apa kamu udah punya protect terhadap diri kamu sendiri dari pengaruh negatif orang lain, dan juga kamu sangat mengerti tentang hukum karma yang tadi aku bilang ya di Libra ini. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, dan inilah hasil tuaian kamu. Kemudian di sini ada white flower ya, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Nanti kamu pembawaannya nggak banyak kayak menggebu, aku ingin kamu, hanya kamu untuk aku seorang gitu ya, nggak seperti itu, tapi lebih energi jauh lebih tulus lagi, kayak aku ingin kamu bahagia, aku berharap kamu bahagia. Kalau memang kita nanti ujungnya berjodoh, ya semoga itu akan jadi hal yang terbaik untuk kita berdua. Jadi energinya itu nggak bener-bener kayak apa ngeburu sesuatu untuk terjadi dan bener-bener memaksakan itu harus sama kamu gitu. Itu yang aku rasain. Kemudian di sini ada huruf M, kemudian di sini ada huruf apa lagi, ada huruf K, MK atau KM, ya kan? Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu bakal tadi ya, ada kayak semacam perjalanan yang kamu harus jalani dulu, dan energinya itu nanti bakal switchnya tuh kayak bukan switch ya, jamnya itu cepet gitu. Nanti ada kayak semacam perjalanan yang jauh yang harus kamu tempuh, yang aku rasain, dan kamu kayak udah bisa menjalani kehidupan kamu sendiri dengan happy ya, yang aku rasakan. Kemudian di sini ada high heels ya, penanda semesta saat bertemu jodoh. Nanti kamu kayak apa ya, menjalaninya dengan baik ya, yang aku ngerasain di sini kayak apa ini, menjalani kehidupan kamu dengan baik, walaupun itu kamu ngerasa kayak ya ada kesakitan yang harus kamu rasakan, ya kamu selalu mencoba untuk tetap kuat gitu ya. Jadi ada semacam kekuatan yang besar di dalam diri kamu untuk tetap menjalaninya, meskipun itu ada hal yang ya cukup cakit-cakit di hati gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada spoon ya, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Nanti kamu kemungkinan besar memang akan banyak kayak nge-share knowledge kamu, nge-share apa yang terjadi di pengalaman hidup kamu ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu tuh kayak apa ya, sebelum kamu mendapatkan jodoh kamu gitu ibaratnya, itu nanti kamu akan banyak memberi dulu ke orang lain, energinya seperti itu. Kemudian di sini ada ruby ya, ruby pink. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan banyak melakukan tadi ya, self care, self love untuk diri kamu, nge-treat diri kamunya tuh sangat baik. Kamu akan nyaman dengan diri kamu sendiri, dengan kehidupan kamu sendiri. Dan pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu udah siap untuk mencintai, dan kamu juga udah siap untuk membuka hati kamu. Jadi kayak energinya tuh nggak penuh dengan ketakutan, takut ini takut itu gitu ya, bawaannya jadi sensitif, bawaannya jadi trauma tentang apa yang terjadi di masa lalu dengan kesakitanku. Itu nggak ada tuh energi-energi yang seperti itu. Kamu udah selesai dengan energi yang cukup apa ya, negatif seperti itu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh untuk pile nomor 1, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk kalian. Semoga readinganku bermanfaat. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik ya untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk pile nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa sekali ya untuk pile nomor 1. Ya, aku ngerasa
nanti segala sesuatunya akan berjalan dengan mulus kok, dengan lancar kok, tenang aja kok ya. Memang seperti itu. Pembawaan untuk manifestasi harus bermula dari dalam diri kamu, keinginan kamu, intention kamu sendiri. Kalau tiba-tiba aku pengen buru-buru nikah, aku udah nggak tahan disuruh mama papa, aku udah nggak tahan ngelihat teman-teman aku yang udah punya bayi, aku pengen punya bayi aku sendiri. Nggak mudah loh jadi orang tua kalau kamu sendiri belum bisa stabil untuk diri kamu sendiri, belum bisa stabil dengan pasangan. Wah, kacau kalau tiba-tiba udah punya harus bertanggung jawab punya bayi gitu ya, karena kamu akan bertanggung jawab tentang adanya dia di dalam kehidupan dan di dunia ini. Jadi ya coba untuk kasihan sama anak-anak kamu ya, coba untuk prepare yourself dan prepare dengan pasangan kamu dulu, stabil dulu dengan pasangan kamu juga, baru ya ibaratnya cobalah untuk mempersiapkan mereka hadir dalam dunia ini dengan energi yang sangat positif dan stabil ya. Jangan biarkan mereka menderita dengan pembawaan yang orang kayak semacam wishy-washy-nya kamu dengan pasangan, dengan konflik yang kamu harus hadapi dengan diri kamu sendiri ataupun dengan pasangan. Cobalah untuk meminimalisir itu jauh lebih gitu ya, jadi jauh lebih bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, pile nomor 2, Fox Spirit, think on your feet. Jadi aku ngerasa pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu banyak kayak semacam mendapati diri kamu tuh melihat banyaknya option yang ada. Jadi aku ngelihat kamu jadi kayak semacam the center of attention orang-orang tiba-tiba bawaannya tuh kayak mau kamu semua, ngedeketin kamu semua ya, dan kamu jauh lebih logik ya dalam memahami ini gitu, dimana kamu kayak ngeliat oh dia mau sama aku karena aku lagi sukses aja, oh dia ini orangnya kurang tulus nih sama aku. Jadi kamu bisa kayak semacam melihat orang lain tuh menilainya dengan penilaian yang cukup tajam ya dan terpercaya. Tajam dan terpercaya itu udah kayak apa ya, jadi kayak pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan kayak melihat ya sekitar itu, kamu bisa kayak dapetin bulu atau feather burung atau apa, nanti kamu bisa kayak mendapati entah itu simbol atau beneran bulu burung asli gitu ya, entah itu kamu ketemunya di jalan atau bagaimana, kayak nanti ada kayak semacam simbol ataupun secara bulu asli yang kamu tiba-tiba kamu temui saat bertemu dengan jodoh itu, dan kamu akan jauh lebih pembawaannya itu kayak flirtingnya tuh tinggi. Kamu tahu diri kamu itu sangat atraktif, sangat seksi ya. Kamu pembawaannya juga cukup sneaky ya, jadi kayak sangat menggoda gitu. Jadi banyak banget orang yang suka sama kamu. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu pembawaannya itu akan sangat menggoda ya. Sex appeal kamu itu akan keluar, mencuat, dan kamu bisa merasakan bagaimana akhirnya kamu sangat menikmati, menghargai diri kamu, entah dari bentuk tubuh kamu, entah dari cara kamu berkomunikasi, jauh lebih confident lagi. Jadi ada hal yang secara sensual itu kayak bangkit gitu di dalam diri kamu yang bisa terlihat oleh orang lain yang kayak ini orang sangat sangat cantik, oh dia sangat atraktif, oh inner beauty-nya keluar. Jadi inner beauty kamu akan memancar menjadi identitas kamu yang sesungguhnya. Kamu nggak takut untuk kayak mencoba warna yang wow ya, atau mengekspresikan diri kamu yang lebih lagi. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan banyak melihat peluang dalam kehidupan kamu yang aku liatin seperti itu ya. Oke. Nanti kamu akan ngerasa kayak I feel sexy gitu ya, aku cantik, aku cakep ya gitu. Mungkin nanti kamu bakal sering kayak berkaca di dalam
ya di depan cermin namanya berkaca lah ya. Itu nanti kamu bakal ngerasa boleh juga gitu ya, kalau lihat body aku seksi, ternyata aku cantik, ternyata aku cakep gitu ya. Terus kamu tahu tuh apa yang menjadi daya tarik utama di diri kamu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan mendapati diri kamu tadi ya, secara semesta itu tuh, kalau secara alam pembawaannya nanti ya tadi kamu akan ketemu entah secara simbolnya itu simbol feathers atau bulu burung gitu, atau nanti kamu bakal melihat simbol-simbolnya tersebut gitu ya. Oke, atau mungkin nanti kamu bakal ngelihat banyak simbol fox mungkin ya, rubah yang aku rasakan. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, pile nomor 2. Di sini ada, luar biasa, wolf instinct. Kalau kamu lihat di sini ya, gambarnya sama loh. Walaupun hewannya berbeda, di sini ada fox, di sini ada wolf. Lihat, mereka sama-sama kayak waspada gitu, yang punya tatapan tajam yang luar biasa. Yang aku ngerasa tuh energinya tuh kayak energi apa ya? Semakin kamu jutek, semakin kamu galak, semakin kelihatan sangat menarik. Semakin kamu juga waspada terhadap energi orang lain, yang aku ngerasa seperti itu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu kemungkinan akan jauh lebih apa ya, jauh lebih tadi pembawaannya tuh kayak apa nih, insting kamu itu akan jauh lebih tajam gitu ya. Dan aku tadi udah bilang juga di file selection, kamu ada kayak di semacam apa nih, udaranya tuh kayak udara sejuk, agak dingin, kayak area di pegunungan. Ini sudah confirmation juga ya, karena ini kamu udah lihat sendiri, ini kayak pegunungan berkabut yang cukup dingin menurut aku ya. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan merasakan tadi angin-angin semilir yang cukup menusuk ya, ataupun dingin ataupun sejuk. Kemudian pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan merasakan feel attention seksual yang tinggi antara kamu dengan dia. Kayak semacam apa ya, tatapan kalian itu kayak ngezing ya. Ngezing tuh kayak apa ya, aku nonton itu di Hotel Transylvania. Jadi kamu akan ngerasa terconnected, padahal kamu cuma antar tatapan dengan dia. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kalian kayak punya apa ini ya, koneksi yang cukup intens padahal belum berkata-kata, dan daya tarik seksualnya sangat tinggi antar kalian berdua gitu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, tiba-tiba yang kamu rasakan adalah insting, kayaknya dia orangnya, sebelum berkata-kata, sebelum kenalan bahkan. Dan kamu kayak bisa mengenali orang tersebut gitu. Kamu kayak bisa apa ya, insting hewan di dalam diri kamu kan setiap orang punya ya, itu tuh kayak mencuat ke atas, kayak apa, kayak tahu kalau misalkan kamu itu memang packnya aku gitu ya. Kayak pack tuh apa ya, grup. Kalau misalnya kalian tahu kayak wolf gitu kan ada yang kayak berkumpul bersama gitu ya. Kalau nah itu kan bisa mengenali nih, ini grup aku, packnya aku atau bukan gitu. Nah di saat ibaratnya kalian bertemu dengan jodoh ini, kamu tuh kayak bisa mengenali, kayaknya dia ini packnya aku, ini kayak kelompok aku, meskipun aku belum mengenali dia lebih jauh. Jadi ada kayak apa ya, inner knowing, insting, dia itu adalah pasanganku, dia itu adalah ibaratnya apa ya, grup aku gitu yang aku rasain. Jadi deep down ya kamu tahu orang ini kayaknya gitu. Ya kan, attentionnya luar biasa ya, bener-bener apa ini, mungkin dari tatap-tatapan jadi ingat lagu apa ini, Malik ya, Terdiam ya, yang mataku terus tertuju padamu.
Ya mungkin seperti itu ya. Kita lanjut. Pertanda semesta saat bertemu jodoh. File nomor 2. Full moon in Scorpio, breathe through the tension. Aku tadi udah bilang ya, full tension kalian. Aduh, mana ini Scorpio lagi ya. Ini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kemungkinan besar lagi full moon in Scorpio. Coba di googling ya, karena kalian bisa tahu nih kira-kira kapan nih full moon in Scorpio gitu. Kira-kira kapan nih, hari ini apa nih perputaran bulannya. Cobalah di googling ya, banyak banget aplikasinya ataupun web yang bisa kalian searching ya. Oke, jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu itu kayak ada di apa ya, situasi yang tadi ya, yang cukup sejuk. Kemungkinan besar nanti kamu di sekitaran kamu itu kayak ada, entah itu danau, entah itu apa ya, karena di sini lagi-lagi aku ngeliat kayak ada semacam danau ataupun apa ini ya, lake-nya gitu ya, aku rasain. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti ada kayak semacam udara yang cukup dingin, sejuk, kemudian apa ya, udara yang dingin, sejuk, kering gitu loh. Jadi nggak basah, kayak nggak lagi hujan gitu kok, yang aku ngerasain. Energinya itu dingin, sejuk, kering, itu yang aku rasain ya. Apa tuh ya? Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kalian itu punya kayak apa ya, kamu udah pernah ngerasain nggak tuh kalau misalkan ya kalian di kantin ketemu sama orang yang kamu misalnya udah tahu nih, kayaknya nih orang bukan orang yang sembarangan, misalnya seperti itu ya. Kayaknya nih orang anak baru nih gitu ya, padahal ibaratnya di kantin itu kan ada, mungkin kalau SD tuh ada kelas 1 sampai kelas 6 kan nggak semua orang bisa kenal ya, tapi biasanya nih anak tongkrongan gitu ya, anak tongkrongan kantin gitu ya, itu udah tahu nih kayaknya nih anak baru nih. Nah itu rasanya kayak apa ya, ketika dia hadir, kamu lihat dia, langsung kamu fokusnya langsung ke dia, langsung siapa nih gitu, siapa nih, terus kok aku jadi curi-curi pandang ke dia ya, kok aku jadi nggak bisa ngelepasin pandanganku ke dia ya. Energinya segitunya, dan kalian itu kayak terus curi pandang, ataupun aku ngerasain punya kayak diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang kayak cantik juga, cakep juga, ada ya yang semenarik dia. Terus ya energinya tuh kayak ya tadi ya aku udah bilang, kayak flirtatiousnya tuh tinggi gitu, yang sexual intention yang kalian tuh tinggi. Mana di sini Scorpio ya, di mana ya kamu tahu lah ya, si Scorpio itu simbol of sexnya itu tinggi untuk zodiak. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, bawaannya tuh kalian tuh kayak sangat tertarik banget sama dia, bawaannya tuh kayak langsung on banget gitu, yang aku rasain ketika kamu dealing dengan orang ini gitu ya. Mungkin kamu juga dealing dengan Scorpio berchartnya, karena biasanya orang-orang yang berchartnya Scorpio, apalagi kamu ya nih para wanita gitu ya, dealing dengan cowok yang Marsnya di Scorpio, wah luar biasa sekali itu ya. Mereka sangat luar biasa, apalagi secara seksual. Jadi pasti punya daya tarik seksualnya sangat tinggi gitu ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, aku ngerasain kamu udah siap kayak menghadapi satu perubahan yang kamu tahu, wah kalau aku dealing sama dia ini pasti akan apa ini, bawaannya itu akan meletup-letup, akan jadi fireworks gitu ya. Aku tahu kalau sama dia wah bakal intinya hubungannya bakal duar gitu ya. Jadi di sini kamu udah siap untuk perubahan. Ketika kamu harus dealing dengan orang ini, kamu udah siap untuk menghadapi perubahan di dalam kehidupan kamu, dan kamu udah ready. Yang aku rasain seperti itu, sangat open banget kamu, apalagi sama orang yang sangat menarik seperti dia ini gitu ya. Jarang-jarang ada orang yang sekali pandang, sekali lihat kamu langsung wow gitu ya, rasanya aku ingin memilikimu, rasanya aku ingin bawa kamu pulang gitu.
Dan ini yang terjadi ya. Oke, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, pile nomor 2. Di sini ada reconsider your commitments. Yes, no, 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 gitu ya. Oke. Di sini ada have you piled so much on your plate that there's little room for you? Identify what truly matters and graciously decline the rest. There's a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. Yang tadi aku udah bilang, kamu tuh bakal banyak peluang, banyak orang yang tertarik sama kamu. Betapa cantiknya kamu, betapa suksesnya kamu, aku pengen kamu. Nah, di saat banyak ribuan dan jutaan peluang itu datang ke kamu benar-benar bisa secara tajam dan terpercaya untuk menilai yang mana yang sebenarnya milik kamu atau yang mana yang kamu ingin pilih gitu. Dan di sini kamu akan dihadapi banyak gitu ya, kamu nolak-nolakin orang-orang sekitar yang mau sama kamu. Dan ketika kamu ketemu sama dia yang sangat strong banget, energi full of intention dengan kamu, nanti kamu akan kasih dia yes, hanya satu yes ya, hanya satu yes gitu. Jadi di sini bisa terlihat juga bagaimana kamu bisa nge-identify mana orang yang ingin kamu habiskan waktu bersama ya, karena ini adalah waktu untuk seumur hidup bersama dengan dia, karena dia adalah jodoh kamu bisa nge-identify-nya dia, dan kamu bisa cukup tegas dengan yang lainnya ya. Jadi kamu benar-benar attentionnya, namanya Scorpio ya, dia nggak akan ngasih room ke orang-orang lain. All or nothing, kamu sama aku sepenuhnya sama aku, nggak ada aku jadi waktu luang atau orang kedua, ketiga, keempat, itu nggak ada. Scorpio memang didesainnya untuk benar-benar ke satu orang, setianya seperti itu. Aku pernah coba dalam satu waktu dengan beberapa, dan pusing aku, menderita aku sendiri, stres yang ada aku. Jadi ternyata memang nggak bisa seperti itu, pasti harus fokus ke satu gitu, atau enggak bisa bisa menderita sih menurut aku. Meskipun misalkan lagi pengen happy, pengen nggak terlalu berkomitmen atau bagaimana, tetap aja ujung-ujungnya pasti akan fokus ke satu orang. Dan bawaan untuk kayak melihat orang lain misalkan sangat mempunyai perasaan ke kita dan menderita karena berharap ke kita, itu juga ngebuat kesengsaraan ya buat Scorpio, karena Scorpio cukup empatinya tinggi banget sebagai water sign ya. Jadi ketika dia melihat ada orang lain juga sangat menderita karena sangat berharap, itu juga nggak nahan gitu, karena dia tipikal zodiak yang cukup berterus terang dalam keadaan banyak hal di kehidupannya. Meskipun keinginan kayak seksualnya itu sangat tinggi, bisa kayak selfish gitu ya, apalagi kalau Scorpio cowok atau bagaimana, selfish untuk kayak pengen TTM ke banyak orang gitu ya, yang penting pengen happy doang. Itu memang bisa terjadi ketika dia kalau secara aku udah bilang ya, secara psikologinya cukup sakitnya tuh dalam artian sakit di psikologinya, kurang pede, kurang mendapatkan attention, pengen dapat hal yang sangat membuat dirinya itu bebas, happy, dan melihat kayak seberapa dia itu sangat menarik dan wow. Jadi dia sebenarnya butuh kayak boost di self esteemnya dia sendiri. Itu tuh memang ada fasenya seperti itu. Cuma nanti ujungnya bakal ada satu fokus untuk satu orang, tetap balik lagi ke sejatinya Scorpio gitu. Jadi di sini aku ngerasa nanti kamu akan ada di pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh nanti itu ya, orang-orang bakal tiba-tiba sangat tertarik sama kamu. Orang masa lalu datang, orang yang baru datang, bawaannya pengen memiliki kamu yang nggak tertarik, tiba-tiba dia datang dan kamu ngerasa attention yang sangat full sama dia, sangat fokus ke dia. Habis itu susah ngomong no sama dia. Itu yang aku ngerasain. Jadi
kayak apa ya, kamu kayak sangat mempunyai keyakinan tentang intuisi kamu juga, instingnya kamu tajam banget sama orang ini, itu yang aku rasakan. Oke, kita lanjut untuk pertanda semesta saat bertemu jodoh ya. Oke, untuk pile nomor 2 aku akan menggunakan charm aku di sini. Oke, untuk pile nomor 2 ya, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Oke, di sini ada apa ini? Ada Cancer. Iya, ada Cancer, ada Leo. Kemudian di sini ada Aries. Ada siapa lagi nih? Coba kita ambil. Ada Libra. Ya, ada Libra. Ada siapa lagi? Coba ada nggak lagi? Oke. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu kemungkinan besar dealing dengan beberapa zodiak ini ya, yang tiba-tiba datang ke kehidupan kamu. Dan dari beberapa zodiak ini nanti kamu akan pilih yang kamu inginkan sebagai jodoh. Kemungkinan besar di birth chartnya ada skenario yang lain, yaitu kemungkinan besar di birth chart dari jodoh kamu itu ada di beberapa kombinasi ini juga ya, kombinasi zodiak ini ya. Di sini ada Leo, ada Aries, ada Cancer, ada Libra ya. Jadi coba nanti kamu cek. Oke, kebayang ya, di sini berarti fire sign, air sign, sama water sign. Oke, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh ada C, ada Y, ada J. Oh, di sini ada nambah lagi tuh, ada Scorpio. Luar biasa, Scorpionya sudah sampai berapa kali tadi ya? Bisa kelihatan nggak? Ayo dong fokus, fokus dong fokus ya. Bisa kelihatan ya? Aku agak struggling. Nah, kelihatan kan Scorpio. Jadi ini berchartnya ya, mungkin kamu dealing dengan orang-orang yang berchartnya seperti ini. Kemudian di sini ada C, Y, J ya. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kemungkinan besar nanti kamu akan dealing dengan beberapa orang yang kombinasi inisial name-nya ini C, J, Y, atau jodoh kamu ada inisial ini. Jadi kamu bisa recognize ya. Oh, gitu ya. Nanti kamu akan notice tentang kalimat atau huruf-huruf dari C, Y, J ini ya, yang aku rasakan. Kemudian di sini ada, apakah ini? Wah, 11 ya, 11. Tapi kok aku lihat ini 11 yang gajah yang apa ya, yang kayak dihias di India gitu kalau ada event-event, kok kamu lihat ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu kayak ngerasa apa ya, dia ini sosok yang ngebuat kamu ngerasa apa, kayak spesial, kayak luar biasa. Jadi bukan gajah sembarang gajah gitu. Ini ibaratnya kayak kamu menghadapi seseorang yang kayak, wah ini rajanya nih, this is my king, this is my queen gitu, yang aku rasain. Energinya tuh tiba-tiba jadi so sweet ya. Kemudian di sini ada semangka, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kemungkinan besar kamu jadi kayak lebih apa ya, memilih sesuatu hal yang lebih healthy untuk kehidupan kamu ya. Jadi kalau kamu lihat memang sih banyak yang datang penuh dengan wow gitu, oh anaknya apa, oh dianya sukses apa, tapi kamu akan memilih seseorang yang cukup healthy ya, cukup sehat untuk kehidupan kamu. Kemudian di sini ada turtle ya, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan apa ya, meskipun energinya banyak orang yang datang ke kamu itu lo sangat luar biasa sekali ya, yang penuh dengan keinginan A, I, U, E, O, kamu akan secara bijak dan cukup takes time untuk memilihnya ya, jadi nggak ngeburu-buru kok, tenang aja. Kemudian di sini wah ada
ini kok nggak salah Saturnus ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan fokus ke satu orang ini, bener-bener fokus ke satu orang ini. Jadi meskipun banyak distraction dari orang-orang yang ngedeketin kamu segala macam, kamu gak akan lose fokus dari orang ini, akan terus ada di pantauan kamu, akan terus ada di fokus kamu. Kemudian di sini ada apa ini ya, kayak warna-warni begini. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kayaknya kamu akan banyak melihat warna-warna ya, yang full color yang aku tadi udah bilang, kayak nge-explore banyak hal. Kemudian di sini ada heart with hole key ya, lubang kunci. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu ngerasa kayaknya ini seseorang yang bisa membuka hati aku, membuka kunci hati aku gitu ya. Hati aku yang sama ini terkunci gitu. Kemudian di sini ada leaf. Oke, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan melihat ya kayak ada daun-daun berguguran. Kalau kamu lihat di sini, ini kan kayak bulunya jatuh-jatuh gitu ya, kayak daun-daun berguguran dan apa. Mungkin ada di fall, atau kamu memang ketika bertemu dengan jodoh kamu itu kayak mendapati momen daun-daun berguguran jatuh gitu ya. So sweet sekali. Kemudian di sini ada awan, seperti yang tadi aku udah bilang di file selection ya, ada kayak semacam pergerakan awan atau apa ya, kayak langit berawan gitu ya. Kalau kamu lihat di sini juga ya, jadi langitnya itu cukup sejuk, nggak terik gitu. Kemudian di sini ada door ya, bukan pintu doornya tuh, maksudnya senapan gitu ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kayak apa ya, ketika kamu merasakan intention dengan orang ini, kamu tuh kayak semacam mati aku gitu. Jadi kayak apa, bukan mati aku ya, kayak aduh gawat nih gitu, aku sangat tertarik dengan orang ini. Jadi ada kayak semacam resiko yang harus kayak kamu ngerasa dealing. Wah, aku akan berurusan dengan orang yang cukup seksi juga, cukup menarik juga. Wah, bahaya nih gitu. Tapi semakin bahaya semakin kamu suka. Kemudian di sini ada Vespa ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kemungkinan kamu melihat Vespa atau kamu bakal naik Vespa. Ada kayak apa, energi kayak mencoba sesuatu hal yang baru, yang unik. Aku rasain. Kemudian di sini ada kayak iketan begini ya. Apa ini? Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kayak apa? Energi yang sangat mengikat antara kalian akan ngerasain kayak full intention yang tadi aku udah bilang. Kemudian di sini ada star ya, starnya warna hitam. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu melihat kayak ketertarikan yang luar biasa secara seksual, secara jiwa kamu, tapi lebih kayak nge-ignite your soul-nya itu lebih ke arah dark side-nya kalian malahan gitu yang aku ngerasain ya, entah apapun itu. Kemudian di sini ada love, dan di sini ada love lagi, tapi ada tulisannya meet with love. Jadi saat kamu bertemu dengan jodoh, pertanda semestanya itu kamu akan banyak apa ya, kayak full banget untuk mencintai diri kamu sendiri, dan kamu bawaannya tuh energi kreatifnya tuh jadi tiba-tiba tinggi untuk mengekspresikan perasaan kamu. Itu yang aku rasakan. Kemudian di sini ada semangka lagi, ya ampun semangkanya banyak ya. Jadi yang aku ngerasain di sini kayak nanti kamu bakal apa ya, mendapati diri kamu sama dia itu punya kesamaan, meskipun agak berbeda secara tampilannya gitu. Jadi entah itu kamu misalkan kamu suka banget menulis puisi, nah dia mungkin bukan suka menulis puisi, tapi lirik lagunya dia itu kayak puisi, tapi yang dia kasihin bentuk ekspresinya bukan puisi yang di on publikin, tapi lagu. Nah yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kamu sama dia sebenarnya punya kesamaan ya. Lagi-lagi lihat tuh ada feather yang tadi aku udah bilang, kemungkinan besar nanti kamu akan nemuin simbol burung ataupun ya beneran bulu burung yang jatuh ya. Tuh feather ya kan, sama kan,
bisa kelihatan tuh, ini bulu burungnya, kemudian ini feathernya ya kan. Jadi ya siap-siap ya, kayaknya nanti kamu bakal ketemu banyak simbol ataupun bulu burung yang tiba-tiba jatuh ketika bertemu dengan dia. Kemudian di sini ada huruf U ya, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh. Only you gitu. Jadi kayak ada kayak lagu itu di kepala aku ya. Jadi bener-bener kalian kayak punya momen kalian berdua, yang lain yang ngontrak gitu, ketika kalian bener-bener tatap-tatapan ya. Kemudian di sini ada dinosaur ya. Ini apa nih, stegosaurus atau apa namanya? Coba yang lebih mengerti ciri-ciri dinosaur bisa tulis di kolom komen ya. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu kayak apa ya, ngebuat diri kamu itu kayak lebih ke insting animalnya tuh tinggi gitu, nggak terlalu logik dan nggak terlalu terlihat kayak sangat pikiran jernih gitu, enggak. Jadi ada sesuatu hal dari dia yang kayak cukup memabukkan ya. Kemudian di sini ada huruf U lagi, yang tadi aku udah bilang only you ya, U-nya sampai 2 kali loh. Jadi itu jadi confirmation ya. Kemudian di sini ada moon and star, dan di sini ada simbol kiss ya, totem dari Peter Pan ke Wendy ya. Jadi aku ngerasa pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan mendapati diri kamu sama dia itu punya kesamaan walaupun berbeda, entah berbeda bidang, entah berbeda apa ya, tampilan, tapi yang jelas kalian sangat tertarik satu sama lain tinggi banget, apalagi secara seksual. Kemudian pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu bisa lihat ya, di sini ada wanita dan pria yang saling membelakangi tapi saling mempunyai rasa satu sama lain ya, diam-diam gandeng tangan. Kemudian di sini kalau kamu lihat si cowoknya punya balon cinta yang besar sekali. Jadi petanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kalian saat bertemu itu sebenarnya udah saling jatuh cinta satu sama lain, dan meskipun saling menyembunyikan perasaan satu sama lain, ini cowok atau maskulin yang ada di sini gitu ya, rasanya sangat terbang, kayak mendapati apa yang dia inginkan selama ini ya, siapapun maskulinnya di sini. Kemudian di sini ada kalau aku lihat ini kayak semacam apa ya, aku lupa namanya, kayak semacam apa, zirkon kuning apa sebutannya, aku nampak tiba-tiba lupa. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kemungkinan besar kamu lupa namanya atau lupa dia itu tiba-tiba dikenalin siapa, ada sesuatu hal yang terlupa padahal itu penting yang aku rasain. Jadi apa ya, ngebuat kamu kesel sendiri sih sebenarnya. Jadi ada hal yang kamu ketika ketemu sama dia, entah kamu lupa nanya nomor handphonenya atau lupa namanya, atau ada yang lupa padahal itu penting gitu. Apa ya, kira-kira dia mirip siapa ya, kira-kira pokoknya ada hal yang kayak astaga gitu, kenapa aku nggak nanyain, astaga kenapa aku sampai lupa, kayaknya dia aku kenal, siapa ya, siapa. Jadi kamu wonderingnya tuh tinggi gitu ketika ketemu sama dia. Jadi saat bertemu dengan jodoh ya, pertanda semesta untuk file nomor 2 seperti itu. Oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Luar biasa ya.
suka gitu sih ya, suka gemes, astaga kenapa aku nggak begini, kenapa nggak aku begitu. Dia tuh siapa ya? Jadi energi wondernya tuh tinggi banget, apalagi kalau kamu dealing dengan Scorpio, pembawaan misteriusnya tuh kenceng gitu. Kok muka Mia Scorpio tapi kelihatannya terbuka banget sih gitu ya, karena karena aku rising sign-nya Aries yang sangat terbuka ya. Kenapa komunikasinya juga lancar? Karena aku sendiri moonnya di Cancer ya, pembawaannya seperti ini. Tapi aku cukup direct kok kalau ngomong ya, jadi cukup chatty dan cerewet gitu. Oke, kita langsung ke pile nomor 3, pertanda semesta saat bertemu jodoh, Squirrel Spirit. Believe in yourself. Jadi ada angka 57 juga di sini ya. Jadi ada kayak semacam perubahan, kayak apa ya? Perubahan opportunity yang datang ke kamu. Ini kayak ini ya, kayak perpaduan antara pile nomor 1 dan 2 yang aku ngerasa untuk pile nomor 3. Jadi aku ngerasa di sini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu secara di dalam diri kamu gitu ya, kamu kayak bener-bener yakin dengan apa yang kamu lakukan, kamu sangat mempercayai pet kamu, jernih kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin lakukan, kamu kayak apa ya, kayak secara otomatis melakukan banyak hal yang langsung kayak udah punya plan kamu sendiri gitu. Jadi kamu udah kayak udah tahu nih besok aku lakuin apa, lusa aku lakuin apa, seminggu lagi apa yang ingin aku achieve di tahun ini. Jadi banyak hal yang kamu sibuk gitu, sibuk menabung, sibuk mempersiapkan diri kamu, kayak kamu terus mobile, kamu terus bergerak, kamu terus menabung, entah itu ilmu, entah itu uang, entah apapun, kayak kamu kayak mempersiapkan diri kamu ke keadaan yang paling tersulit sekalipun. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan penuh dengan rutinitas yang padat, dengan penuh plan-plan di kehidupan kamu akan terus mobile, kamu akan terus bergerak, kamu nggak ada tuh kayak energi kayak lagi lumah-lumah katanya orang Jawa mah ya, energi yang kayak cuma ya apa nih, kayak cuma ngelamun ya, memandang langit tanpa apa ini ya, tanpa ada kegiatan apapun, bener-bener gak tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan, gak seperti itu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan terus mencoba, berusaha, akan terus melakukan apa yang kamu bisa, akan terus membekali diri kamu sendiri, membekali pikiran kamu, hati kamu, mempersiapkan mental kamu, terus saja ya bergerak. Jadi entah nanti diperlukan pasokannya sebanyak apa, kamu akan terus coba yang bisa kamu lakukan secara realita. Jadi ada banyak rutinitas yang terjadi, ada banyak daily activities yang kamu akan lakukan. Itu yang ku rasakan. Untuk pertanda alamnya sendiri, nanti kemungkinan kamu bakal kayak apa ya, kurang notice sekitar itu tinggi ya, dan nanti kamu kemungkinan besar bakal nemuin kayak semacam entah biji apa ya, kayak biji-biji yang cukup gede ya, entah itu biji salak atau biji yang jatuh dari pohon apa ini, kayak apa, pohon mahoni atau apa, aku lupa jenis pohon, tapi kayak tiba-tiba kamu kayak mendapati dari ada yang jatuh dari pohon pek gitu, atau kamu mendapati diri kamu di restoran, atau mungkin ya yang tiba-tiba ada orang yang kayak menjatuhkan apa tapi bentuknya agak bulat gitu dan cukup gede ya, kok segini lah gitu, nggak yang kayak biji semangka yang sekecil gitu, yang enggak lah ya kali gitu. Ini sesuatu hal yang kayak terjatuh tapi cukup gede gitu, sesuatu yang bundar yang gede yang tiba-tiba terjatuh pok gitu, entah itu mungkin es mungkin ya atau apa, yang pokoknya bentuknya padat dan tiba-tiba terjatuh tek gitu, yang kamu bisa lihat entah itu cuma satu atau beberapa. Yang aku rasa tuh yang kayak apa ya, bisa bentuknya bisa bulat ataupun enggak, kayak misalkan kayak kamu lagi sibuk
ngelakuin apa, tiba-tiba apa yang kamu pegang gitu ya, entah buku kamu terjatuh gitu, tiba-tiba kamu bertemu dengan dia yang mungkin ngambil buku kamu, duile gitu ya, udah kayak adegan Korea gitu adegan sinetron gitu ya, dia ngambilin buku kamu sih jadi jodoh. Nah jadi ada hal yang apa ya, kayak sulit kamu lakukan sendiri, tiba-tiba itu kayak terhempas begitu aja, jatuh begitu aja. Itu nanti ada seperti itu pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh untuk file nomor 3 ya. Oke. Coba kita lebih dalami lagi di sini. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh file nomor 3, pertanda semesta saat bertemu jodoh file nomor 3. Di sini ada river movement ya. Seperti aku udah bilang dari yang kemarin, bukan kemarin sih, dari yang tadi ya, file nomor 1 dan 2, lebay aja tadi aku ngomong dari kemarin. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan mendapati diri kamu kayak tadi ya, ada angin di sekitar, suasananya cukup sejuk, nggak terik, kemudian banyak kayak di area perbukitan ataupun energi apa ya, kayak cuaca pegunungan gitu yang ada lake-nya, ada danaunya, ada ya kayak air yang mengalir seperti itu. Jadi mungkin kamu ada di event ataupun ada di suatu tempat yang seperti ini ya. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu memang akan ada semacam di transisi untuk melakukan something, sedang berusaha untuk melakukan accomplish something, achieve something yang aku ngerasain. Jadi pergerakannya itu sangat mobile. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu cukup sibuk dengan rutinitas kamu untuk membekali diri kamu, untuk mempersiapkan diri kamu. Jadi sebenarnya kamu agak kurang notice dengan sekitar ya, dan kamu cukup terburu-buru untuk melakukan sesuatu hal, kayak bener kayak apa ya, nggak ada ruang untuk berpikir hal yang lain, nggak ada waktu untuk mikirin yang terlalu cinta-cintaan. Jadi kayak energinya tuh lagi sibuk untuk diri kamu sendiri, untuk masa depan kamu sendiri, seperti itu. Aku ngerasain kayak pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu kayak apa ya, melakukan suatu pergerakannya ini apa, kayak semacam di guidance oleh sesepuh kamu yang mungkin sudah meninggal ataupun udah kayak semacam diberikan bimbingan gitu ya oleh apa ini, kayak kakek nenek kamu yang sudah berpulang. Jadi ada hal yang terjadi, memang sebenarnya walaupun kamu lagi ada rutinitas yang padat, itu terjadi karena kamu kayak dibimbing oleh mereka. Ini loh baiknya begini, kamu pelajari ini, kamu pelajari itu, kamu persiapin ini, persiapin itu kayak udah ada apa ya, bawaan sesuai dengan misi yang udah terjadi turun temurun di keluarga kamu gitu. Jadi kayak kamu udah tahu nih, misalkan panggilan jiwa kamu tuh kamu lakukan apa. Misalkan kamu aku ingin membantu orang-orang untuk apa ya, menemukan potensi dalam dirinya. Nah kamu udah siap tuh, apa aja yang perlu aku persiapkan, kompetensi apa yang perlu aku siapkan, apa yang aku harus pelajari, aku harus di achieve apa di tahun ini. Kamu tuh kayak udah punya target-target tersendiri dalam kehidupan kamu. Di saat kamu membuat itu semua, itu terjadi karena tadi kamu kayak punya panggilan atau misi yang sama, yang mungkin dari kakek nenek kamu seperti itu, dari ayah ibu kamu, kakek nenek kamu, turunan kamu itu memang bergerak misalnya di area yang humanis, yang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ada andil dari para sesepuh terdahulu kamu yang memberikan pengaruh, ataupun ya kamu memang secara tidak langsung di kayak semacam dibimbing ya, begini loh kamu lakukan ini, kamu pelajari ini, coba kamu untuk training diri kamu untuk melakukan something. Jadi kayak terus apa ya,
kamu berfokus intinya kepada diri kamu sendiri, nggak ke energinya, nggak ke seseorang. Aku berharap kamu mencintai diriku gitu ya, aku berharap aku ingin bertemu dengan jodoh, itu nggak kepikiran, bahkan tiba-tiba terjadi begitu aja gitu. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, pile nomor 3 di sini ada last quarter moon in Gemini, clear your mind. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kemungkinan besar kamu di saat lagi last quarter moon in Gemini ya. Jadi kamu coba lihat perputaran bulan, bisa kalian lihat di googling ya, di web banyak kok. Sekarang kita lagi perputaran bulan apa sih, coba kamu lihat. Jadi saat bertemu dengan jodoh di saat last quarter moon in Gemini ya, clear your mind, ada tulisannya seperti ini. Jadi saat bertemu dengan jodoh, pertanda semesta itu kamu benar-benar nggak in tune with your feelings ya, benar-benar kayak punya keinginan untuk mencari knowledge yang lebih lagi, skill yang lebih lagi, lebih mengetahui apa yang perlu untuk masa depan kamu, untuk diri kamu, untuk perkembangan diri kamu. Aku ngerasa kamu juga mempunyai keyakinan kepada universe tuh tinggi banget. Jadi kamu nggak terlalu kayak vibesnya itu kayak nunggu galau-galau di pojokan, itu tuh nggak ada kepikiran bahkan. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan lebih menggunakan logika kamu untuk menjalani hari-hari kamu, tapi bukan berarti kamu lupa tentang kekuatan hati kamu sendiri. Nanti kamu akan lebih berserah kepada universe yang ibaratnya nanti aku ketemu jodohnya kapan, pasti ada perfect timingnya. Aku percayakan saja kepada universe. Yang penting aku berusaha yang kuat dulu, yang terbaik dulu sebagai manusia yang bisa aku lakukan. Aku pelajari banyak hal yang perlu aku pelajari sesuai dengan dorongan jiwaku, dan aku ngerasa pembawaannya kamu itu cukup cukup tenang dan fokus gitu ya. Oke, kita akan lanjut di sini pertanda semesta saat bertemu jodoh ya. Pertanda semesta saat bertemu jodoh, pile nomor 3. Oke, di sini ada you are awesome. Ya. Your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it. Praise yourself. Share what makes you proud. Your beaming delight will help others shift from glass half empty thinking to heck, I'm pretty awesome too. Ya, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu jelas sangat in tune with yourself ya. Kamu akan membangun masa depan kamu, membangun diri kamu sendiri, kekuatan yang ada di dalam diri kamu seperti apa. Aku weaknessnya nih kalau berhubungan dengan orang-orang yang penuh dengan hukum ini hukum itu ya, aduh pusing gitu ya, yang sangat terlalu kaku. Aku mungkin lebih kekuatanku lebih ke arah yang ke orang-orang yang cukup kreatif, yang fleksibel misalnya seperti itu. Nah, kamu akhirnya melakukan banyak development tuh di area situ. Gimana akhirnya kamu bisa manage with your relationship, dimana kamu mungkin mulai bisa terbuka gimana caranya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang cukup pikirannya sudah terkotak-kotak ya. Kamu akan coba untuk mengembangkan diri kamu, apa yang kamu sudah punya yang luar biasa di dalam diri kamu kembangkan, apa yang masih kurang kamu coba untuk perbaiki. Jadi kamu benar-benar fokusnya ke diri kamu sendiri sih. Kamu sangat menghargai diri kamu sendiri, kamu sangat berbangga dengan apa yang kamu udah achieve sejauh ini, meskipun itu dari hal-hal yang kecil. Kalau kamu inget lupa ya, ibaratnya dia kemanapun bawaannya tuh selalu nyari kenari gitu ya, dia akan terus menabung untuk musim dingin gitu ya, untuk bersiap untuk pasokan makanan di musim dingin gitu ya. Jadi aku ngerasa kamu pun seperti itu. Kamu udah tahu nanti ujungnya nih, aku perlu banyak pasokan untuk knowledge aku, untuk diri aku sendiri, sebanyak mungkin yang bisa aku lakukan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian di sini
perjalanan kamu ketika kamu fokus ke dalam diri kamu sendiri nanti akan jadi bahan kamu untuk bisa menolong orang lain. Jadi kebanyakan dari kalian memang mempunyai intention yang baik ya untuk banyak orang, jadi kamu akan fokusnya ke arah situ aja gitu. Ketika orang lain mungkin butuh knowledge dari kamu pasti kan juga butuh untuk mengembangkan diri kamu, entah itu akhirnya memperbanyak knowledge, memperbanyak skill yang kamu bisa lakukan untuk akhirnya kamu bisa share with others gitu. Jadi nanti kamu akan ngebuat orang lain tuh yang kayak ngerasa aku juga oke kok, aku juga bagus kok, aku punya skill yang luar biasa juga kok gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang kamu yakini di dalam diri kamu sendiri itu nanti akan jadi bekal yang luar biasa untuk orang lain juga. Aku ngerasa di sini kamu akan kayak ngetransfer keyakinan, belief in magic itu tinggi banget, dimana kamu nanti akan bilang ke orang lain, ibaratnya apa ya, there's magic all around you gitu ya. Kamu harus percaya itu gitu ya. Coba untuk lebih lebih mempunyai kesadaran akan banyak hal yang baik di hidup ini, di universe. Coba lihat synchronicities yang terjadi gitu, entah dari angel number, entah dari apapun yang terjadi di kehidupan. Nanti kamu akan nge-guide orang-orang untuk follow their feelings ya. Coba untuk lebih percaya dengan hatinya mereka, bagaimana akhirnya bisa sukses untuk memanifestasikan mimpi-mimpi mereka ketika feelings itu align dengan plansnya kalian gitu. Nanti kalian akan memberitahu mereka untuk lebih percaya tentang entah ada secret union atau right ideas gitu ya, yang perlu di shape lagi, entah itu akhirnya harapan untuk mempunyai best relationship di ujung hari ya, di penghujung hari untuk mendapatkan jodoh yang luar biasa. Dan di sini aku ngerasa pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan ngebuat orang lain kayak ngerasa tenang aja kok, segala sesuatu halnya itu bakal terjadi dengan sesuai planningnya, dan udah ada ditempatkan di masing-masing sesuai yang seharusnya. Tenang aja kok gitu. Dan kamu ada pembawaannya kayak everything is possible, percaya deh gitu. Jadi kayak ada unicorn di dalam diri kamu yang ngebuat orang lain kayak iya ya, sebagai manusia kita cuma bisa berdoa dan berusaha yang terbaik. Yang mereka lihat kamu orangnya sangat rajin untuk terus mengasah kemampuan kamu untuk terus bekerja, dan ini ngebuat orang lain juga jadi ngerasa kayak sangat terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan jadi semacam role model sih untuk orang lain ya, secara kepribadian, dan orang lain juga sangat bangga tentang apa yang kamu udah achieve, entah by prosesnya seperti apa. Kamu akan menikmati proses tersebut, dan pembawaannya memang sangat optimis, sangat mempunyai vision yang wow, yang bikin orang lain tuh juga percaya tentang vision yang kamu yakini gitu ya. Kita langsung ke charm ya, untuk pile nomor 3, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Untuk pile nomor 3, pertanda semesta saat bertemu jodoh. Oke. Di sini ada love you ya. Di sini ada Venus juga. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu lagi benar-benar mencintai diri kamu, mencintai kehidupan kamu ya, lagi nge-build diri kamu bertumbuh. Kemudian di sini ada kunci love ya, bisa kelihatan tuh simbol love, ada tulisan love juga. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu kayak sudah recognize di dalam diri kamu, dalam kehidupan itu ada banyak bentuk cinta,
dimana kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, bagaimana akhirnya kamu bisa mencintai orang-orang dalam kehidupan kamu kayak jauh lebih bisa menghargai dan mensyukuri hal tersebut ya, dan kamu udah siap mencintai tentunya. Kemudian di sini ada unicorn yang tadi aku udah bilang ya, kamu udah kayak ada unicorn di dalam diri kamu. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu akan percaya tentang believe in magic ya, believe in yourself ya, kelihatan di sini. Kemudian di sini ada bunga ya dengan smile. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu akan ngerasa kayak diri kamu nih indah, dan sangat menghargai diri kamu, sangat mencintai diri kamu sendiri, dan mengisi hari-hari kamu dengan senyuman lebih ya. Kemudian di sini ada apa ini, kipas ya. Kalau kamu lihat petanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu akan kayak semacam apa ya, fokusnya ke diri kamu, fokusnya ke keindahan yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Apa yang indah di dalam diri kamu, kamu hargai, coba untuk rawat, coba untuk kamu kembangkan biar lebih indah lagi. Kemudian di sini kalau kamu lihat ya, ini kunci tapi heartnya ada 2 nih di sini. Jadi petanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu udah tahu jodoh yang seperti apa yang aku inginkan, dan itu benar akan terjadi seperti yang aku sudah proyeksikan gitu. Kemudian di sini ada apa ini ya, kayak apa ini, aku jadi bingung sendiri. Kalau ini harusnya seperti ini, apa ini, kayak sesuatu hal yang apa ya, tajam buat ngeruk gitu. Ini agak bingung, jatuh kan. Latah deh ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, sebenarnya kamu kayak meraba keadaan ya, kayak ini tuh apa, diakah orangnya, apa yang aku rasakan. Jadi ada hal yang seperti itu. Ini cinta untuk jodoh atau untuk sahabat atau untuk apa, jadi mixed feelings gitu yang aku rasain. Kemudian di sini ada heart ya, heartnya tapi penuh dengan ukiran ya, ukiran yang indah. Jadi petanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan merasakan hal yang berbeda apa ya, di hati kamu ada bentuk cinta yang cukup aneh yang kamu rasakan dari orang ini ya. Kemudian di sini ada hati, di dalamnya ada pohon kehidupan. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh ini rasa yang tadi mixed feeling terjadi di kehidupan kamu saat bertemu dengan jodoh, dan ada hal yang bertumbuh di dalam diri kamu ketika kamu bertemu dengannya. Di sini ada hati lagi, banyak banget cintanya ya, bentuk cintanya macam-macam nih yang aku rasain ya. Kemudian di sini ada owl ya, jadi ini represent wisdom. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kamu akan banyak kayak pembelajaran ya, pengetahuan, kebijaksanaan yang terjadi di kehidupan kamu. Kemudian di sini ada kereta bayi. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, kamu tuh pembawaannya tadi yang nggak terlalu mikirin tentang pengen nikah, pengen punya anak, tiba-tiba tuh jadi banyak tuh ngeliat tiba-tiba di department store gitu ya, atau ngeliat dari online tiba-tiba ada kayak online shop babies gitu ya, atau peralatan bayi, atau kamu ngeliat di department store, aduh ini kok lucu banget gitu ya, kaos kakinya kecil banget, cute banget gitu ya. Aduh, udah kebayang nanti kamu punya anak seperti apa. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh tuh banyak tuh, nanti kamu kayak ngeliat banyak pernak-pernik bayi atau gimana yang kamu udah cute sendiri, udah kebayang, aduh gitu ya, nanti aku punya anak seperti ini kali ya gitu. Kemudian di sini ada lollipop warna biru ya, pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan menikmati hal yang apa ya, yang tidak biasanya kamu rasakan dengan orang ini ya. Ada hal yang sangat berbeda. Kemudian di sini ada moon, ada star dengan ukiran yang sama, dengan warna yang sama. Jadi petanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan mempercayai adanya harapan akan menjadi kenyataan ketika kamu
apa ya, lebih bisa mempercayakan seperti unicorn ini gitu. Biasanya kan kamu sukanya tuh nge-encourage orang lain tentang percaya tentang magic. Ketika itu terjadi di diri kamu sendiri, kamu juga ngerasa awesome gitu ya. Kemudian di sini ada parfum ya. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu bakal ngerasain wangi badannya ya, bukan wangi parfumnya, wangi badannya dia itu apa ya, kayak semacam apa, entah itu familiar atau kamu sangat tertarik dengan wangi tersebut gitu. Ada sense dari dia yang kamu kayak mengenali itu atau sangat nyaman dengan itu. Kemudian di sini ada high heels ya, pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu kayak menjalani hal yang kamu kurang ketahui ini apa, tapi kamu punya keyakinan untuk tetap melanjutkan. Di saat itu kamu akhirnya baru tahu. Kemudian di sini ada buku ya, ABC. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan banyak belajar hal di kehidupan kamu, ada banyak knowledge yang kamu dapatkan. Kemudian di sini ada crossnya, ada beberapa nih ya. Jadi jelas ini ada hubungan spiritual. Pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti akan kamu lebih ada dorongan lebih religius lagi, lebih apa ya, lebih bisa in tune with your spirituality, atau ada semacam kesadaran spiritual yang terjadi. Kemudian di sini ada Y ya. Jadi pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, aku ngerasa di sini mungkin kamu bakal dealing dengan orang yang ada inisialnya Y, atau memang pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, nanti kalian kayak bertemunya ada di apa ya, nama tempatnya itu ada huruf Y-nya gitu yang aku rasain. Coba nanti ya kalian coba jalani. Kemudian di sini ada heart, kemudian di sini ada flower, dan di sini ada huruf apa ini? Huruf apa ayo, ini kecil banget, huruf T ya. Ini T apa Y? Beneran ini kayak full of mystery ini kamu ya. Ngadepin orang ini kayak banyak hal yang perlu kamu raba dari intuisi. Kalau kamu nggak strong intuisinya, pusing nih, karena kamu kan punya aktivitas banyak ya. Kalau kamu akhirnya ke distract fokusnya sama hal-hal yang kurang jelas, itu akan mengganggu soalnya. Jadi aku ngerasainnya di sini pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh akan ada banyak mixed feeling yang mungkin kamu kurang ngerti itu tuh apa. Kamu punya bekal untuk terus melanjutkan hal yang mungkin kamu kurang tahu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalani. Kemudian pertanda semesta saat bertemu dengan jodoh, kamu tuh kayak udah punya semacam shape diri kamu sendiri, sejatinya aku orangnya seperti ini. Jadi misalkan aku udah tahu aku orang yang jujur. Ketika ada keadaan yang harus fleksibel, kamu misalnya bohong sama orang ini, kamu nggak mau, kamu akan tetap ada di walaupun orang ini minta kamu untuk udah bohong aja gitu ya, untuk biar bisa happyin aku, itu kamu nggak mau. Enggak, aku orangnya nggak bisa bohong, inilah diri aku yang sebenarnya. Jadi kamu akan memberikan kayak semacam ketegasan, inilah diri aku. Ini adalah prinsip yang gak bisa. Untuk menyenangkan kamu, aku harus berbohong, padahal itu bukan diri aku gak bisa. Jadi ada kayak semacam proses yang seperti itu. Kemudian di sini ada spoon ya, yang tadi aku udah bilang. Jadi pertanda semesta saat bertemu jodoh, nanti kamu akan banyak kayak memberikan transfer knowledge ke orang-orang banyak, dimana kamu bakal mempunyai dampak yang bagus ke banyak pemikiran orang yang mungkin masih tertutup, nanti akan terbuka oleh kamu. Yang aku rasain seperti itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi ya, tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa
langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum Umrahku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.